Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semua di Road Money Podcast bersama saya Muhammad Faras Fadilsyah. Kali ini menarik, beda dari yang lain. Kali ini saya ingin memperkenalkan satu buku yang luar biasa bagi saya karena dekat dengan keseharian kita, bagaimana kita menjalani kehidupan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Buku ini berjudul Mental Pemenang Dunia Akhirat, karya dari Kiai Haji Onur-Rafiq Sholeh Tamhid LC. Di buku ini ada kisah-kisah dari zaman Nabi dan sahabat-sahabatnya yang bisa kita pelajari. Ada sekitar 66 kisah. Dan di podcast kali ini kita bersama langsung mendalami oleh sang penulis, yaitu Kiai Haji Onur-Rafiq Sholeh Tamhid LC. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah Bang Fadil. Alhamdulillah. Kali ini kita mau coba mendalami kembali nih arti dari buku ini, dari berbagai kisah ini. Insyaallah. Aku menarik dari kita ada satu kisah yang saya langsung tertarik di poin nomor 14, Ustaz. Menyenangkan orang lain. Nah, ini isu ini lagi tinggi banget nih saat bagi anak muda. Karena ada isu tentang gak enakan karena menghendalkan orang lain tapi menzolimi diri sendiri. Nah, sebenarnya dari kisah nomor 14 ini, Ustaz, apa makna yang ingin Ustaz sampaikan? Ya. Pertama saya ingin sampaikan kisah singkatnya yang sangat menginspirasi kita ya, kisah ini. Inti dari kisah ini ada dua orang yang mengalami sakit kronis lalu kemudian dirawat di rumah sakit. Yang satu duduk di pinggir jendela dan yang satu di sebelah sana. Dan kemudian karena berdua cukup lama, akhirnya kemudian yang satu yang duduk di jendela ini berinisiatif untuk memberikan semangat, menyenangkan temannya yang ada di sebelah sana. Karena tidak bisa bergerak sama-sama, dua-duanya hanya bisa duduk. Dan di setiap pagi dan sore dia melongok jendela begini, kemudian dia menceritakan apa yang terjadi di luar sana. Ada anak-anak yang main, ada danau, ada setiap hari pokoknya diceritakan sesuatu yang sangat menarik sehingga membuat temannya pasien tadi itu bersemangat untuk menjalani kehidupan. Sampai kemudian satu saat kemudian dia dikejutkan oleh perawat, ternyata teman yang duduk di dekat jendela itu kemudian wafat, meninggal. Setelah meninggal, akhirnya kemudian dia minta kepada perawat, suster, saya minta saya pindahin di situ, saya pengen menikmati apa yang dia lihat. Ketika dipindahkan dan dia melihat di jendela itu, ternyata dia tidak melihat apa-apa, hanya melihat dinding. Dan dia terkejut. Oh, jadi selama ini yang diceritakan itu adalah sesuatu yang dari imajinasi dia dan untuk menyenangkan saya. Dan dia lebih kaget lagi ketika dia tahu bahwa ternyata teman yang tadi itu dia buta. Nah, ini pelajaran yang sangat penting buat kita gitu. Artinya kita sebagai manusia, sebagai orang beriman apalagi harus berusaha juga bisa membuat orang lain bahagia gitu, membuat bahagia orang lain, walaupun mungkin kita sendiri juga menderita, kita juga sakit. Dan menurut saya ini ajaran luar biasa dalam Islam. Dalam Islam itu ada istilahnya sendiri ini, dari kasus ini ada istilahnya yang namanya idkhalus surur ya ala qalbi muslimin, dan itu disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya, memasukkan rasa bahagia kepada saudaranya ya, apalagi kalau saudaranya itu sedang kesusahan, sedang menderita, sedang mengalami kesulitan dan sebagainya. Jadi ini tema besar dalam hadis Rasulullah SAW. Saya bacakan beberapa hadisnya ya. Disebutkan oleh Rasulullah dalam salah satu sabdanya, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, bagi manusia. Wa ahbul a'mali ilallah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah diantaranya adalah sururun tudkhiluhu ala muslimin,
rasa bahagia yang kamu masukkan dalam hati seorang muslim, seorang saudara kita yang sedang kesulitan. Au takshifu anhu kurbatan, atau kamu hilangkan rasa sedihnya. Au taqdi anhu dainan, atau bisa membantu membayar sebagian hutangnya, apalagi kalau seluruhnya. Au taturdu anhu ju'an, atau kamu usir rasa laparnya. Jadi konsep membahagiakan orang lain ini ajaran inti agama gitu, bukan hanya sekedar basa-basi atau apa, tapi ajaran agama yang sangat luar biasa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada sejumlah hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis itu. Intinya ketika seseorang bisa membahagiakan saudaranya dengan cara apapun, ya sesuai dengan kondisi yang diperlukan oleh orang itu, apakah tadi itu dengan seperti dua orang yang sedang sakit tadi itu ya, dia ingin membahagiakan dengan sesuatu yang dia punya itu, dengan imajinasi itu, tapi dia tersemangati untuk berikan motivasi gitu. Maupun dia sendiri buta, tapi masya Allah luar biasa, dia punya jiwa luar biasa, jiwa dermawan, jiwa yang sangat besar gitu. Dia ingin berusaha melakukan sesuatu yang penting saudaranya bisa tersemangati, walaupun dia sendiri juga mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Ini ajaran Islam sangat luar biasa. Dalam hadis riwayat Tabrani itu disebutkan ya, bahwa siapa yang bisa membahagiakan saudaranya, ya, maka rasa bahagia yang pernah dimasukkan ke dalam hati saudaranya itu nanti di alam kuburnya itu akan diwujudkan dalam bentuk satu makhluk yang akan membahagiakan dia ketika dia mengalami kesulitan, ketika mengalami sempitnya alam barzah, alam kubur dan sebagainya. Begitu juga di hadis yang lain, akan diwujudkan dalam bentuk makhluk nanti ketika di akhirat, dan dia akan memberikan pembelaan kepada orang yang pernah memasukkan rasa bahagia itu kepada saudaranya. Dan setiap kali mengalami kecemasan di salah satu momen kehidupan di alam akhirat itu, dia menenangkan orang itu. Dan ini sesuai dengan kaidah yang disebutkan oleh para ulama, menyimpulkan dari hadis Rasulullah SAW, al-jaza'u min jinsil amal gitu. Balasan itu diberikan oleh Allah sesuai dengan jenis amal perbuatannya. Ketika orang ini meringankan beban seseorang di dunia, nanti di akhirat juga akan bebannya akan diringankan. Nah, itu secara umum Islam memotivasi kita untuk memasukkan atau memberikan kebahagiaan itu kepada orang lain dengan berbagai bentuk yang bisa kita lakukan.